Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Confession of an Invisible Girl. Dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang gadis lugu antisosial yang sering dibully karena kekurangannya. Nah, daripada penasaran kayak nebak nomor togel, mending langsung aja kita santuikan ke videonya cuy. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang gadis remaja, ya seumuran saya lah. Dia bernama Teanira de Oliveira, tapi biasa dipanggil dengan sebutan Tete. Ya, pikiran kalian jangan traveling dulu ya, karena memang ini beneran nama panggilannya gitu. Si Tete ini merupakan seorang gadis pendiam, namun paling pintar cuy. Dia tidak memiliki sahabat dan sering dikucilkan di kelasnya. Nah, singkat cerita, Tete dan ayah ibunya pindah ke rumah sang nenek dan kakeknya karena ayahnya baru saja dipecat karena suatu alasan dari pekerjaannya, yang otomatis rumahnya dijual untuk biaya hidup mereka. Dan untuk sementara waktu mereka menginap di rumah sang nenek. Sesampainya di rumah sang nenek, mereka sekeluarga membicarakan Tete yang belum juga memiliki seorang kekasih. Mereka juga membicarakan Tete karena dia merupakan anak yang antisosial. Tete tidak memiliki kepercayaan diri yang mana dia seringkali gugup saat berada di antara banyak orang. Dan hal itu membuatnya sering berkeringat banyak. Dia mengklaim bahwa penyebab dirinya tidak memiliki sahabat itu karena bau badannya. Ya, begitulah. Di sekolah barunya, Tete merasa sangat gugup hingga mengeluarkan banyak keringat yang mengharuskannya pergi ke toilet untuk mengelap keringatnya menggunakan tisu. Namun tanpa disengaja, Tete menjatuhkan tisunya. Bersamaan dengan itu, datang dua gadis bernama Valentina dan Lais. Mereka adalah pemeran antagonis tritagonis dalam film ini cuy. Karena merasa gugup, Tete langsung pergi secara tergesa-gesa meninggalkan mereka berdua. Di dalam kelas, dia berkenalan dengan seorang remaja laki-laki bernama Davi. First impression, Tete berkenalan dengan Davi sangatlah senang. Namun tidak sampai ketika ia melihat seorang remaja tampan memasuki kelas bernama Eric. Tete pun langsung berimajinasi atau membayangkan bagaimana jika dia menjadi kekasihnya. Karena si Tete ini menyukai Eric pada pandangan pertama tersebut. Namun sayangnya ketika dia sedang berbincang-bincang dengan Eric, kekasihnya datang bersama temannya. Yang tidak lain itu adalah Valentina dan juga Lais. Saat pertama kali mendengar nama Tete yang merupakan singkatan dari Terania, Valentina langsung merekam dan meminta Tete untuk menceritakan asal-usul namanya itu. Karena baginya, Terania itu adalah nama yang sangat aneh. Padahal yang aneh itu singkatannya gitu ya, Tete gitu ya. Dia pun langsung mengupload ke sosial medianya untuk mempermalukan Tete. Eric yang mengetahui hal itu pun langsung meminta maaf atas perilaku pacarnya. Tak lama kemudian datang seorang remaja bernama JK. Dia ini mirip-mirip kayak Kak Ragil cuy. Pertama kali JK melihat Tete, dia sangat tidak menyukai halis tebal di dahinya. Dan karena hal itu, Tete juga menjadi sedih. Tapi tenang aja cuy, si JK ini merupakan pemeran protagonis yang nantinya akan menjadi sahabat untuk Tete. Setelah itu datang lagi seorang remaja perempuan bernama Samantha yang ingin berkenalan sekaligus menjadi teman untuk Tete. Selesai jam pelajaran, Tete diantarkan pulang oleh Samantha. Namun di tengah perjalanan, Samantha mengatakan bahwa dirinya diminta oleh neneknya Tete untuk berteman dengan si Tete ini cuy. Karena Tete merupakan gadis pendiam dan pemurung. Dan karena hal itu juga, Tete merasa kecewa lalu masuk ke dalam rumah memanggil sang nenek. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berteman dengan orang yang terpaksa berteman dengannya. Namun sang nenek dan bahkan sang kakek tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting Tete sekarang punya teman. Di malam hari, Tete yang sedang kasmaran menstalking Instagram Eric dan mulai semakin tertarik dengannya. Pagi hari ketika hendak berangkat sekolah, dia pun memakai body spray dengan dosis yang berlebihan agar dapat menutupi bau badannya. Namun setibanya di sekolah, JK mengkritik wangi parfum Tete yang berlebihan. Bahkan Eric juga alergi dengan parfum yang digunakan oleh Tete. Tak lama kemudian lagi-lagi Valentina membuat usil. Dia dengan sengaja menabrak Tete dari belakang, sehingga es krim yang dimakan olehnya terjatuh ke bagian belakang baju Tete. Dan karena hal itu, Samantha meminjamkan jaket untuk Tete. Di malam hari, Tete yang sedang sendirian dihampiri oleh sang nenek. Mereka pun mengobrol layaknya nenek dan cucunya. Di suatu percakapan, sang nenek menyarankan Tete untuk mengubah penampilannya. Karena baginya itu merupakan syarat untuk mendapatkan banyak teman. Mendengar saran dari sang nenek, Tete setuju dan mereka pun memulainya bersama-sama. Mulai dari melakukan senam rutin, memberikan ramuan kepada ketiak Tete dan hal lainnya. Hingga di jam olahraga, keringat Tete sekarang mulai berkurang, dan dia menjadi lebih percaya diri. Di akhir jam pelajaran, Bapak Guru memberikan tugas kelompok yang dimana satu kelompok akan berisikan 4 orang. Davi, JK, dan Tete berada satu kelompok. Mereka sekarang menjadi sahabat dekat cuy.
Ketika hendak pulang, Erik meminta untuk bergabung di kelompok Tete. Karena jumlah anggotanya memang kurang satu, akhirnya JK dan Dapi pun menerima Erik untuk bergabung di kelompoknya. Sepulang sekolah, mereka tidak langsung pulang melainkan nongki terlebih dahulu di pantai, sambil melihat Erik yang memiliki hobi berselancar. Tete, Dapi, dan JK mengobrol bersama di sana, hingga tak lama kemudian Erik pun datang. Erik mengira bahwa mereka bertiga sedang menjemputnya, namun ternyata Tete hanya memberitahukan kepada Erik bahwa kerja kelompok akan dilaksanakan hari Sabtu di rumah Davi. Namun sayang sekali di hari tersebut, Erik memiliki acara di sebuah pesta ulang tahun dari Lais. Mereka bertiga merasa kebingungan karena tidak diundang oleh Lais, hingga akhirnya Erik meminta Lais untuk mengundang mereka bertiga. Sementara kerja kelompok akan dilaksanakan di hari Minggu. Singkatnya, di keesokan hari, JK datang ke rumah Tete untuk mempersiapkan diri di acara pesta ulang tahun Lais. Mereka berdua pergi ke ruang barang bekas untuk membuka sebuah kotak harta karun yang berisikan pakaian klasik untuk mereka pakai di acara pesta ulang tahun nanti malam. JK merasa excited melihat outfit yang sudah lama tidak dipakai tersebut. Outfit klasik yang cukup keren gitu kan. Sambil menunggu Davi, JK memiliki kejutan untuk Tete, yaitu sebuah benda atau cairan atau apalah ya, nggak tahu. Namun yang jelas benda tersebut bisa menarik bulu tebal atau kumis Tete dan juga merapikan halis Tete yang disebut-sebut seperti ulat bulu. Tak lama setelah itu Dapi datang bersama kakaknya yang bernama Dudu. Jadi si Dapi ini merupakan seorang anak rumahan cuy. Jadi kalau dia keluar harus diantar sama kakaknya gitu. Mirip-mirip kayak Upin Ipin lah. Tete dan keluarga pun menyambut Dapi dan Dudu dengan sangat hangat. Dan mereka berempat mulai mempersiapkan diri untuk acara pesta nanti malam. Terlihat Tete yang sekarang begitu cantik didandani oleh ibunya. Singkat cerita, mereka pun tiba di pesta dengan penampilan yang cukup memukau terutama Tete. Di sana mereka bersenang-senang dan berdansa berpasangan, terkecuali Davi, karena dia ingin memberikan sebuah kado kepada Lais. Dia pun pamit lalu menghampiri Lais yang sedang sendirian di halaman rumah. Setelah memberikan kadonya, Davi sedikit mengajak Lais untuk berbincang-bincang, karena ceritanya si Davi ini suka sama si Lais cuy. Namun Lais sama sekali tidak tertarik terhadap Davi, dan dia hanya menganggap Davi sebagai seorang teman saja, tidak lebih gitu. Lais pun meninggalkan Davi karena dipanggil oleh ibunya. Di sisi lain, Tete semakin dekat dengan Dudu. Nampaknya mereka berdua memiliki sebuah perasaan. Namun ketika melihat Davi yang sedang sendirian, mereka berdua pun menghampiri untuk menghiburnya. Di sana mereka bertiga melihat ke arah langit yang dihiasi oleh bintang-bintang cantik. Seperti orang yang PDKT pada umumnya, Dudu mulai menggombali Tete dengan kata-katanya yang agak-agak geli gimana gitu. Namun tak lama kemudian, Samantha tiba-tiba datang lalu meminta antar Tete ke toilet karena dia merasa mual dan ingin muntah. Samantha memaksa Tete untuk mengantar dan menjaganya di depan pintu toilet. Di sisi lain, Valentina merasa curiga kepada Erik yang tiba-tiba saja menghilang di pesta. Dia pun pergi ke toilet bersama Lais lalu bertemu dengan Tete. Valentina merasa curiga bahwa Erik sedang bersama dengan Samantha di dalam. Namun yang Tete ketahui, Samantha hanya seorang diri. Hingga tak lama kemudian, Erik pun keluar dari sana dan beralasan bahwa dia hanya membantu Samantha yang ingin muntah. Menurut logika nggak masuk akal ya, gimana cara ngebantunya coba? Muntah ya muntah aja gitu kan. Dan karena hal itu Valentina pun merasa marah kepada Samantha. Mereka hampir bertengkar namun berhasil dipisahkan. Samantha kemudian pergi dari sana, sementara Erik sedang mengurus Valentina yang sedang marah. Di suatu ruangan, Tete menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Samantha bersama Erik di toilet. Namun Samantha tidak jujur kepada Tete. Hingga tak lama kemudian datang ibunya Lais yang mencarinya dengan memanggil nama Carol. Melihat Lais yang tidak ada di sana, ibunya pun kembali pergi dengan ekspresi wajah yang sedikit gugup. Gak tahu alasannya apa gitu. Tete yang merasa penasaran kemudian melihat foto masa kecil Lais yang ada di sana. Dalam foto tersebut tertera nama Lais Carolina, yang berarti Carol itu adalah nama panggilan yang sering digunakan oleh ibunya kepada Lais. Dari ruangan lain, Tete mendengar suatu percakapan dengan nada yang cukup tinggi. Dan setelah dihampiri, ternyata itu suara percakapan dari Valentina yang sedang mengolok-olok para murid di sekolahnya. Dia menganggap bahwa mereka semua adalah murid rendahan dan juga bodoh, sehingga tidak sebanding dengan dirinya dan juga Lais. Dan perbacotannya itu pun terhenti karena kedatangan Tete. Valentina yang merasa jengkel kemudian menghampiri Tete lalu mengolok-oloknya dan juga menuduh Tete sebagai pelakor. Karena tidak tahan dengan perkataan Valentina yang nyelekit, Tete pun seketika ingin pulang. Singkatnya, Tete pulang dengan menggunakan Grab yang telah dipesankan oleh Dudu. Sesampainya di depan rumah, Dudu menanyakan apa yang telah terjadi kepada Tete. Namun Tete tidak sepenuhnya terus terang dan hanya membuat dirinya tegar menghadapi masalahnya.
Di sana Dudu pun menenangkan Tete atas apa yang terjadi. Setelah masuk ke dalam rumah, Tete disambut oleh keluarganya. Mereka merasa penasaran dengan pesta pertama yang dihadiri oleh Tete. Mendengar tanggapan Tete yang positif, sekeluarga pun ikut senang mendengarnya. Keesokan harinya, Tete dan kedua sahabatnya melaksanakan kerja kelompok di rumah Davi. Mereka juga bertemu dengan neneknya. Tete menanyakan foto seorang gadis yang bersama dengan Dudu. Awalnya Tete merasa terkejut mendengar jawaban dari sang nenek bahwa dia adalah kekasihnya. Namun tak lama setelah itu, Dudu datang lalu meluruskan bahwa dia adalah mantannya. Mendengar hal itu, Tete pun merasa lega. Di sana ada kakeknya juga cuy. Dan bersamaan dengan kemunculan si kakek, Erik juga datang terlambat. By the way, si Erik ini sudah putus sama Valentina karena kejadian semalam cuy. Dan mereka pun melaksanakan kerja kelompok dengan dibantu oleh sang kakek, si mantan dokter. Singkatnya, sepulang kerja kelompok, Erik mengajak Tete untuk menemaninya berlatih vokal. Di sana mereka pun bersenang-senang bahkan beradu jigong cuy. Ciuman maksudnya. Keesokan harinya ketika berangkat sekolah, Samantha menghampiri Tete dan mengajaknya berbicara soal Erik. Samantha mengatakan dengan jujur bahwa di pesta dia telah menyelingkuhi Erik. Samantha ini merupakan mantan kekasihnya dan dia belum bisa move on dari Erik cuy. Makanya balikan gitu. Mendengar pernyataan tersebut, tentu saja Tete merasa terkejut karena baru kemarin dia berciuman dengan Erik. Namun di sana Tete tidak menyalahkan Valentina, melainkan dia menyalahkan Erik karena tidak menjaga perasaan Valentina sebagai pacarnya. Setibanya di sekolah, Tete pun menanyakan hal yang dikatakan oleh Samantha kepada Erik tentang alasan mengapa dia melakukan hal itu. Namun alasan si Erik ini lagi-lagi nggak logis cuy. Yang intinya dia senang menjadi fuckboy gitu. Suka ke cewek mana saja. Tak lama kemudian Pak Guru masuk dan memerintahkan para murid untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kemarin. Masing-masing perwakilan memasukkan file untuk dipresentasikan ke dalam laptop Bapak Guru. Kelompok Lais dan Valentina sudah selesai. Sekarang giliran kelompok Tete. Ketika Tete membuka file diskusi yang dimasukkan sebelumnya, ternyata isinya bukan sebuah materi melainkan rekaman video. Video tersebut berisikan perkataan Valentina di pesta malam lalu yang mana dia mengolok-olok para murid sekolah. Karena hal itu, semua murid terkejut sekaligus merasa kesal dengan perkataan Valentina. Sementara Valentina merasa marah kepada Tete karena kesalahpahaman. Tete sama sekali tidak merekam mereka, dan dia juga tidak tahu kenapa video itu bisa ada di file diskusi kelompoknya. Mereka berdua pun bertengkar dengan disaksikan oleh para murid kelas. Hingga akhirnya mereka pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Sang kepala sekolah memberikan waktu kepada Tete untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena di sini yang disalahkan si Tete cuy. Dia dianggap merekam dan mempublis video Valentina tanpa izin. Namun Tete akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketika sedang membereskan kelas, Dapi dipanggil oleh seorang guru. Ternyata kakek Dapi telah meninggal karena mengidap penyakit. Mereka pun turut berduka cita atas kepergian sang kakek. Di sana Tete juga merasa cemburu dan panas melihat Dudu yang selalu dekat dengan mantannya. Dia mengira bahwa Dudu telah balikan dengan mantannya itu. Namun JK berusaha menenangkan Tete. Nggak balikan ya cuy, itu cuman deket aja gitu. Si mantannya itu berusaha menenangkan Dudu. Pada akhirnya si Tete juga nanti bakal bersama-sama sama si Dudu ini cuy. Di malam harinya Tete mencari tahu lewat Instagram para murid yang mengikuti pesta untuk mengetahui siapa yang telah merekam Valentina. Hingga akhirnya dia pun menemukan pelakunya. Di keesokan hari dengan penampilan yang agak sedikit berbeda, Tete masuk ke dalam ruang guru dengan diikuti oleh para murid. Dia akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan mencocokkan bagian musik pada video yang sedang dinyanyikan oleh Erik, Tete telah mengetahui pelakunya. Pertama, yang memasukkan file video Valentina ke file diskusi Tete ternyata adalah Lais, sahabat Valentina sendiri. Namun Lais tidak merekam Valentina, melainkan ibunya lah yang telah merekam video tersebut. Mereka berdua telah bersekongkol. Beruntung Tete mengetahui nama kepanjangan dari Lais, yaitu Lais Carolina. Dan berkat nama tersebut, Tete beserta Dapi dan pacarnya yang ahli komputer mencari tahu data tentang masa lalu Lais. Tete menghubungi teman Lais di masa lalu dan mendapatkan informasi bahwa dulunya Lais sering dibully oleh Valentina. Tepatnya waktu TK ya. Wajah Lais di masa lalu dan sekarang cenderung berbeda karena dia melakukan operasi. Faktanya, Lais telah melakukan operasi pada hidungnya karena sering diejek oleh Valentina. Pada saat itu, Lais pindah rumah, dan 8 tahun kemudian, Lais kembali bertemu dengan Valentina di sekolah SMA tersebut. Dia menyimpan dendam yang amat dalam kepada Valentina. Lais bersahabat dengan Valentina tidak lain hanya untuk membalaskan dendamnya.
Mendengar hal tersebut, Lais merasa terkejut dan akhirnya jujur bahwa apa yang telah dikatakan oleh Tete adalah benar. Mentalnya waktu masih kecil sangatlah hancur karena dirundung atau dibully oleh Valentina yang membuatnya ingin membalaskan dendam. Valentina pun merasa sedih dan kesal lalu pergi dari sana. Kasus tersebut pun akhirnya selesai dan Tete tidak jadi mendapat hukuman karena dia telah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Valentina meminta maaf kepada Tete dan sekaligus mengatakan alasannya sering membuli dan merendahkan orang lain. Hal itu karena ketakutan dirinya akan dibuli oleh orang lain, jadi dirinya lah yang harus menjadi pembuli. Sungguh pandangan yang salah gitu cuy. Namun pada akhirnya Valentina meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Para murid yang melihatnya pun merasa senang. Lais kembali berbaikan dengan Valentina yang sudah tobat. Tete telah berhasil membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang gadis pendiam dan terpuruk. Dia berhasil bangkit dan melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan setelah itu film pun tamat cuy.